Sip. Ya, baik saudara, kita memperhatikan bagaimana kita dalam ejaan bahasa Indonesia memakai tanda baca. Jadi kita berbicara tentang pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia. Banyak tanda baca yang kita pakai, terutama tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat berita. Akhir kalimat. Jadi kalau bukan kalimat itu tidak perlu kita tulis. Umpamanya judul cerita, judul makalah itu tidak pakai tanda titik. Jadi kalimat lah. Umpamanya satu kalimat di sini dalam surat kabar Kompas terdapat beberapa artikel yang berkaitan dengan teknologi, itu kalimat. Jadi begitu kalimat itu pakai titik di belakangnya. Kemudian tanda titik juga dipakai pada nama orang yang disingkat. Umpamanya B.J. Habibie, B titik J titik. Tetapi kalau bukan nama orang yang disingkat tidak perlu titik. Umpamanya KTT ASEAN, umpamanya KTT tidak perlu pakai titik. Tapi kalau nama orang disingkat titik. Katakan seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, nama orang. Lalu kita tulis S titik T titik Ali Syahbana. Kemudian titik juga dipakai pada singkatan nama gelar kesarjanaan. Prof dari profesor, IR insinyur, DRS Dr. Andos, itu singkatan nama gelar kesarjanaan. Pakai titik, IR titik. Kalau tidak gelar tidak pakai titik. Kemudian kata titik juga dipakai pada singkatan yang ditulis dengan huruf kecil. Umpamanya AN. Biasanya kita menulis AN itu atas nama itu pakai A garis miring N. A garis miring N. Itu tidak baku. Yang baku adalah A titik N titik. Jadi atas nama A titik N titik. Itu nama singkatan dari huruf besar, bukan nama. Singkatan dari huruf besar. Atau kita menulis SD sampai dengan S garis miring D. Itu tulis saja dengan S titik D titik. Itu titik. Titik juga dipakai pada huruf A. Titik dipakai pada angka ribuan, jutaan, dan kelipatannya. Ribuan, umpamanya 1702. Kalau kita tulis 1.702 halaman. Jadi halamannya banyaknya 1702 halaman. Jadi 1702 halaman itu 1.702 halaman. Atau kalau banyaknya buku, saya memiliki buku 1000.702 buku kalau jumlah, ya. Kemudian tanda titik juga dipakai pada unsur daftar pustaka, ya. Kalau kita menulis unsur daftar pustaka, nama orangnya kita tulis titik, tahun pakai titik, penanaman modal asing titik, umpamanya. Jadi itu pakai di titik saja, itu pada daftar pustaka. Lalu pada angka desimal. Pada angka desimal itu umpamanya kalau kita menulis nomor 1.1, nah itu
11 itu pakai 1.1, 12 1.2, 13 1.3. Umpamanya di sini 11 latar belakang, berarti 1.1 latar belakang. Jadi pakai titik, namanya angka desimal ya, angka desimal. Jadi angka desimal itu pada judul untuk subbab, subbab dan subbab. Jadi boleh sampai 5 dengan 4. 1.2.3.4 itu boleh ya. Kalau desimalnya sampai 3 atau 4. Terus tanda titik juga dipakai tadi pada angka ribuan ya, pada angka ribuan. Sekarang kalau bukan jumlah, ribuan bukan jumlah, umpamanya tahun 2008 atau 2023 itu tidak pakai titik. Jadi bukan jumlah. Kalau jumlah baru pakai titik. Angka pada HP itu tidak pakai titik. Tidak pakai titik ya. Ya. Tanda titik tidak dipakai pada singkatan berupa akronim. Tidak dipakai. Umpamanya begini. Perencanaan pembangunan negara nasional harus ditangani oleh Bappenas. Bappenas. Bappenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu harus ditulis Bappenas. Ini namanya akronim. Akronim tidak perlu dititik. Tapi DB saja yang besar, APPENAS kecil saja. Kemdikbud Ristek. Ristek. Kemdikbud Ristek. Nah, itu kan namanya adalah akronim. Jadi bukan singkatan. Terus, tanda titik tidak dipakai pada lambang, ukuran kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Umpamanya lambang perak itu AG, A dan G, tidak ada titik. AG tidak pakai titik. Lambang emas AU tidak pakai titik. Tapi kalau lambang yang tadi yang dia pakai titik itu hanya nama orang. Sekarang lambang tidak. M tidak pakai titik. M meter artinya tidak pakai titik. HA hektare, HA tidak pakai titik. Jadi lambang ukuran, takaran, lambang kimia, mata uang tidak pakai titik. Rupiah, Rp tidak pakai titik. Rp tidak pakai titik. Ya. Ya, baik. Sekarang kita melihat tanda koma.